Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel The Maksum Family. Makasih banyak nih buat teman-teman yang nonton lagi video dari kami dari channel The Maksum Family. Nah, kali ini aku mau sharing tentang keajaiban sholawat lagi yang sudah aku alami, terutama di bisnis aku gitu. Sebelumnya aku pernah tuh di video sebelumnya aku udah sharing tentang perjalanan aku melunasi hutang sekitar 124 juta dari keajaiban sholawat juga menurut aku. Dan sekali ini aku mau cerita lagi tentang yaitu salah satu keajaiban yang menurut aku setelah aku mendawamkan atau meriadohkan sholawat gitu. Nah, oke, mungkin langsung aja ya aku cerita. Jadi awalnya itu aku kan punya bisnis ceritanya nih teman-teman. Ya mungkin teman-teman semua tahu ya bisnis aku itu apa gitu ya. Ya mungkin kalau yang belum tahu boleh aku cerita sedikit. Jadi aku punya bisnis fashion, nama brandnya Valisa. Kalau teman-teman mau cek Instagramnya juga boleh, sekalian promosi ya, House of Valisa. Nah, itu adalah brand aku. Aku udah jalanin bisnis fashion ini udah lewat dari 6 tahun lah, jadi 6 tahun lebih lah udah aku jalanin bisnis fashion ini. Dan itu naik turun bener-bener bisnisnya itu ya namanya bisnis ya, nggak pernah ada yang stabil. Jadi bisnis itu kadang bagus, kadang turun gitu ya, kadang terus bagus lagi penjualannya gitu teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, ini aku kali ini mau ceritain tentang salah satu momen episode di bisnis aku yang menurut aku waktu itu agak lumayan bikin aku tuh ketar-ketir, deg-degan gitu ya. Jadi ceritanya tuh waktu itu pernah tuh aku ceritanya habis launching produk. Nah, setiap habis launching produk kan kita kalau bisnis kan pasti punya target ya. Kita tuh punya target minimal, ada target minimal penjualan tuh harus berapa ya, paling nggak supaya bisa kita buat bikin koleksi baru lagi, terus bisa gaji karyawan, bisa bayar operasional bisnis dan lain-lain lah, intinya gitu. Jadi harus penjualan tuh harus sekian lah supaya bisa menutupi itu dulu semua gitu. Kalau misalnya lebih, alhamdulillah gitu kan, benar-benar kita syukuri banget. Nah, tapi kalau gitu ya, itu paling nggak bisa menutupi kebutuhan itulah. Nah gitu ceritanya tuh waktu suatu waktu itulah aku tuh habis launching produk. Terus pada waktu itu aku punya target sekitar berapa, harus terjual berapa pieces gitu ya. Nah terus udah tuh aku udah dari mentargetkan itu, seperti biasa aku melakukan banyak hal ya supaya bisa mencapai target itu gitu ya, dari promosinya itu dari iklan, bikin kontennya juga macam-macam, dari bikin video, bikin foto, dari bikin cerita, pokoknya macam-macam lah. Terus aku promosi di akun pribadi aku juga, promosi di akun jualan juga, promosi berbayar di akun-akun yang besar gitu ya, di akun Instagram yang besar gitu. Pokoknya udah banyak lah, intinya udah banyak yang kalau menurut aku, versi aku sudah banyak yang aku lakukan. Dan kalau menurut aku udah melakukan hampir semua tahapan promosi yang aku tahu gitu ya, sesuai dengan ilmu aku. Semuanya yang aku kuasai itu udah aku jalanin semua untuk proses launching produk itu. Nah, pas launching produk, pas udah tuh terjual, pas open order gitu ya, awalnya pas open order tuh kok nggak begitu banyak gitu, nggak sesuai dengan target yang dibayangkan gitu, kok nggak banyak ya gitu. Terus akhirnya open ordernya kan masih waktu itu kalau nggak salah masa launching 1 minggu gitu ya. Nah masa launching udah gitu, antar deh mungkin hari kedua, hari ketiga kali baru orang panas mulai pada beli gitu. Sampailah di hari tutup
masa launching, jadi tutup masa launchingnya itu selesai gitu dari yang udah udah ditetapin di awal gitu. Pas udah ditutup, bener dong, hasilnya itu benar-benar sangat amat tidak memuaskan. Terus udah tuh, setelah itu dalam hati ini aku tuh kayak kesel gitu, kesel dan sedikit marah gitu loh. Nah, kok bisa sih gitu loh, kok bisa sih ini, kok penjualannya kok kayak gini banget gitu loh, maksudnya sepi banget. Padahal sebelum dari desain aku udah bener-bener aku udah riset gitu ya, dari harga, dari bahan, udah semuanya tuh kayak rasanya udah semua udah dilakukan gitu, tapi nggak ada yang aku lewatkan gitu loh. Maksudnya dari segi promosi pun aku sudah melakukan semuanya gitu kayaknya. Dan saat berdoa, saat sholat, setelah sholat aku berdoa, dan aku jujur aku sedikit marah sama Allah gitu ya. Aku berdoa waktu itu, terus aku bilang gini, ya Allah kenapa ya itu penjualan koleksi kali ini tuh nggak kurang bagus gitu, padahal aku udah melakukan semuanya ya Allah gitu. Aku tuh udah kayak gini, jadi aku sebutin semua, aku udah gini. Tapi kenapa sih penjualannya masih kurang bagus juga, salahnya tuh di mana gitu. Aku tuh protes gitu kasarnya gitu, sedikit marah. Udah akhirnya aku bilang udahlah, mau digimanain lagi gitu kan, udah turun gitu, ya udah ya aku berdoa aja, aku tetap berdoa aja, ya Allah semoga penjualannya tetap bagus gitu untuk koleksi selanjutnya. Udah masuk deh bulan berikutnya ya kan. Nah, bulan berikutnya bikin koleksi baru lagi kan. Nah, bikin koleksi baru lagi, benar-benar melakukan semua tahap promosi gitu, persiapan launching produk gitu kan. Udah pas di koleksi kedua, setelah yang tadi kurang bagus, pas di koleksi kedua aku tuh dalam hati nih, ya Allah tolong ya Allah, kali ini aku sampai berdoa, kali ini tolong bagusin penjualannya abang gitu. Aku melakukan segalanya gitu, ya Allah aku sudah melakukan segalanya pokoknya. Tapi aku tuh masih sedikit kesel gitu dalam hati, masih sedikit dongkol, kenapa sih harus penjualan kemarin tuh jelek gitu loh, maksudnya kayak gitu. Terus akhirnya udah tuh launching kan, launching produk udah, pas launching produk hasilnya gimana coba, jelek lagi teman-teman. Hasilnya tuh kurang bagus lagi. Ya Allah, dari situ tuh aku tuh bener-bener udah gitu, aku tuh sampai hopeless gitu, sampai kayak putus asa gitu. Maksudnya kok jelek lagi sih, nah gitu, aduh tekor nih gitu kan. Maksudnya buat bayar ini segala macam tuh bisa tekor gitu loh. Aku bener-bener dalam kondisi yang udah gak tahu lagi lah mau gimana. Terus akhirnya aku keluar dulu gitu, aku keluar dulu dari zona mengurus bisnis itu. Jadi aku kayak merenung gitu ya, habis sholat aku merenung lebih banyak, aku berdoa lebih banyak gitu ya. Terus aku minta petunjuk, ya Allah pasti ini ada yang salah nih dari aku bilang gitu, pasti ada yang salah dari aku. Kenapa sampai 2 bulan berturut-turut penjualan kurang bagus sedangkan kebutuhan banyak gitu loh. Nah itu aku bener-bener, ya udah aku bener-bener aku merenung gitu, ini kenapa, ini pasti aku salah, aku bilang gitu. Terus pada saat itu aku ya udah nggak tahu gimana, aku waktu itu denger kajian di YouTube, bukan di YouTube malah justru aku kalau nggak salah lewat ada postingan di Instagram gitu, scrolling kajian ustadz siapa gitu, aku lupa. Intinya gini, kita itu saat mendapat masalah itu adalah tanda kalau Allah sayang sama kita. Nah intinya tuh dari sepenggal kajian yang aku lihat tadi di Instagram itu, intinya kalau kita tidak ridho sama apa yang ketetapan Allah tuh bakal marah gitu. Padahal bisa jadi apa yang Allah tetapkan itu adalah baik untuk kita gitu. Nah, dalam kajian itu menjelaskan ini tuh seperti kisah Nabi Yunus gitu. Nabi Yunus itu kan ceritanya dia itu kan pada saat dia akhirnya jatuh ke laut itu kan, awalnya itu kan dia protes gitu kan, ceritanya tuh dia protes sama Allah gitu, karena umat yang kaum yang dia dakwahkan selama ini dia sudah capek-capek itu kayak nggak nurut-nurut juga sama Nabi Yunus gitu. Maksudnya sampai kenapa sih ya Allah gitu, umatku itu kayak susah banget dikasih tahu, bebel banget gitu, kayak protes gitu sama Allah gitu, kenapa segitu susahnya sih ngedakwahin mereka gitu. Akhirnya Nabi Yunus protes dan menyerah gitu akhirnya, dan akhirnya Nabi Yunus meninggalkan umatnya gitu, naik kapal kan sama
nelayan gitu kan, kalau nggak salah ceritanya gitu. Dan protesnya itu, dan pada saat naik perahu itu, naik sama nelayan itu kan, Nabi Yunus kalau nggak salah ceritanya itu dalam kondisi marah gitu kan, tetap marah gitu kan sama kondisi kaumnya gitu kan. Nah, pada saat marah malah justru Nabi Yunus mendapat di kapal itu malah mendapat keburukan kan. Waktu itu kan kapal itu mengalami, di laut ada badai gitu kan, dan kapal mau tenggelam. Nah, supaya nggak tenggelam harus ada satu orang yang dikeluarkan dari kapal, dan dari rembukan kalau nggak salah ya, dari para nelayan itu ya. Aku kurang lebih ya ini ceritanya begitu, tapi kalau teman-teman bisa tahu yang lebih tepat, mohon maaf kalau ada yang salah. Jadi setahu aku pokoknya intinya keluarlah nama Nabi Yunus untuk dikeluarkan dari kapal gitu kan. Nah, setelah Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal, akhirnya kan Nabi Yunus mau nggak mau ya sudahlah, saya keluar akhirnya dari kapal, dan akhirnya loncat kan Nabi Yunus keluar dari kapal, loncat, akhirnya dimakan sama ikan paus. Nah, dari situ hikmahnya adalah pada saat Nabi Yunus marah, bukannya setelah itu Allah malah menolong gitu ya, Allah malah menolong Nabi Yunus, malah Nabi Yunus dapat musibah selanjutnya. Pas naik kapal malah harus jatuh ke laut, ya kan, dimakan ikan paus pula. Dan seperti yang teman-teman tahu di ayat-ayat tentang Nabi Yunus ya, Nabi Yunus tuh mengalami 3 kegelapan, yaitu pertama gelapnya di dalam perutnya ikan paus, terus habis itu gelapnya lautan, karena ikan paus kan ada di dalam lautan, lalu mengalami kegelapan di lautan, terus habis itu mengalami kegelapan malam hari, karena itu kejadiannya di malam hari kan. Jadi bukannya Nabi Yunus itu ditolong sama Allah pada saat Nabi Yunus protes sama Allah karena kaumnya yang tidak nurut juga sama dia, malah dapat masalah, malah makin buruk gitu loh maksudnya ininya. Nah, terus akhirnya kan dengan sesuai dengan doanya Nabi Yunus kan, akhirnya Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin kan, itu doanya Nabi Yunus kan. Jadi Nabi Yunus di situ merasa bersalah banget, kayak ngerasa, akhirnya sadar gitu Nabi Yunus, oh ini karena aku marah gitu kan, marah sama Allah, aku tuh zolim gitu kan, aku zolim, jadi ya udah, akhirnya Nabi Yunus terima gitu loh, menerima segala musibah ini. Ya udah, akhirnya Allah tolong, ikan pausnya akhirnya ke tepi kan, dan Nabi Yunus masih dalam keadaan hidup keluar dari ikan paus, dan akhirnya bertemu dengan, malah didatangi sama banyak orang yang akhirnya langsung mau ikut dengan ajarannya Nabi Yunus waktu itu. Nah, dari situ aku dapat, oh jangan-jangan di koleksi kedua ini, di koleksi selanjutnya, kenapa penjualannya tetap jelek adalah karena aku marah di koleksi pertama. Di koleksi yang sebelumnya itu kan aku marah banget sih, dalam hati musik kesel gitu, kenapa sih aku udah melakukan semuanya tapi penjualanku tetap jelek gitu, itu aku marah gitu kan. Nah, mungkin dari situ sama Allah bukannya ditolong, aku malah dapat kegelapan gitu, maksudnya dapat keburukan lagi, dijelekin lagi di koleksi selanjutnya gitu loh. Mungkin itu ya udah, akhirnya aku dari situ, aku setelah sholat wajib gitu ya, aku langsung berdoa, aku minta ampun sama Allah, aku mohon maaf karena aku waktu mendapat keburukannya itu aku nggak ridho, aku tidak ridho dengan ketetapannya Allah, aku marah gitu kan, aku ngerasa udah hebat duluan dengan usaha segala macam, dan mungkin aku udah sombong dan aku udah kepedean, barangnya bakal launching abis gitu kan, terus ternyata enggak gitu kan, dan aku marah gitu kan, dan mungkin Allah jadi akhirnya marah sama aku. Di situ aku jadi ya Allah, aku minta maaf sama Allah. Dan setelah itu aku baru ingat lagi, aku lupa denger riyadus sholawat waktu itu. Aku bilang, ya Allah, aku lupa denger riyadus sholawat gitu, aku lupa mempersembahkan sholawat untukmu dan Rasulmu gitu. Jadi aku merasa kayak aku lupa gitu. Jadi akhirnya setelah itu, setelah aku berdoa dan minta ampun, mudah-mudahan tobatku diterima, amin ya Allah, terus aku akhirnya mendawamkan sholawat lagi. Aku udah salawat lagi, dan ini kondisinya koleksi kedua tuh launchingnya udah selesai juga, dan kondisi penjualan juga masih kurang bagus ya. Nah, aku mendawamkan sholawat, aku baca sholawat terus menurut, kalau nggak salah sehari aku baca sholawat bisa sampai 300 sampai 500 kali aku baca sholawat Jibril ya, yang Shallallahu ala Muhammad itu aja, terus aku baca sholawat itu terus. Alhamdulillah, dilalah gitu ya, tiba-tiba ada orderan, sekali orderan masuk itu langsung
dia order 30 pieces. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah banget. Itu tuh sangat menolong aku banget. Jadi tiba-tiba ada orderan masuk, dikasih tahu admin ada orang yang pengen order baju seragaman, langsung order 30 pieces. Dan itu bukan cuma satu orderan teman-teman, itu kalau nggak salah ada 2 orderan kalau nggak salah ya, 2 orderan. Dan ada orderan lain yang ada 2 orderan, intinya ada 2 orderan, iya benar, ada 2 orderan, yang satu 30 pieces, yang satu tuh 29 pieces. Satu orderan itu sebanyak itu. Terus habis itu menyusul orderan-orderan selanjutnya. Aku nggak tahu itu mereka tiba-tiba datang dari mana gitu. Mereka tiba-tiba ngechat admin, padahal aku lagi nggak ngiklan, lagi nggak promosi apa-apa gitu ya. Ngechat admin beli barang-barang yang ready stock gitu loh. Bukan barang yang launching, tapi barang-barang ready stock, barang-barang lama gitu ya, yang belum kejual lah, belum laku, itu pada beli itu. Rame banget gitu ya, bahkan di Shopee gitu rame gitu. Terus Masya Allah, aku langsung terhenyak gitu, maksudnya kayak terharu gitu, maksudnya ya Allah, maksudnya aku sampai speechless gitu, ya Allah, maksudnya ketika aku ridho gitu ya, dan aku dengan ketetapannya Allah gitu, aku nggak marah gitu ya, aku menerima apa yang udah Allah tetapkan gitu ya, itu jadi lebih mudah gitu. Dan aku mendawamkan sholawat gitu kan, aku jadi ngerasa lebih mudah gitu teman-teman. Jadi teman-teman, hikmah dari cerita yang aku ceritain tadi, yang mau aku highlight adalah intinya kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan target kita, itu kalau bisa, apalagi dalam bisnis, jangan marah, jangan sampai kita protes sama Allah, jangan sampai kita nggak ridho, karena khawatir itu akan memancing murka Allah dan malah bikin bisnis itu makin jatuh lagi gitu. Allah makin marah lagi ya, kayak cerita Nabi Yunus itu, ketika marah malah bukannya ditolong, malah dijatuhin lagi, malah akhirnya diselimuti dengan 3 kegelapan tadi kan. Dan sampai kita juga amit-amit gitu ya, habis kita marah terus kita sampai diselimuti sama 3 kegelapan gitu, sampai susah gitu keluar, sampai baru keluar baru ketemu gelap lagi, keluar lagi masih gelap lagi gitu kan. Jadi kayak jangan sampai kita tertimpa musibah yang bertubi-tubi hanya karena kita marah dan gak ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan gitu kan. Nah terus yang kedua, dengan kita memohon sama Allah diberikan kemudahan, terus kita meriadohkan sholawat itu, entah kenapa aku tuh merasa kayak jadi lebih ringan gitu, hati tuh jadi lebih tenang gitu kan, jadi lebih mudah ridho sama apapun yang Allah tetapkan untuk aku gitu kan. Terus jadinya kayak setelah itu tuh kayak apa aja dimudahin gitu loh, maksudnya dari orderan ada aja yang masuk gitu. Jadi gitu teman-teman, pada saat meminta ke Allah gitu kan, aku ikhlaskan gitu, aku serahkan aja, aku pasrahkan gitu ke Allah, dan aku bilang ke Allah, ini aku persembahkan sholawat gitu kan, mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah jadi lebih mau mendengarkan doa gitu, mau mendengarkan doaku, dan doaku jadi lebih mudah dikabulkan gitu loh. Jadi itu ya, jadi setelah aku meriadohkan sholat tuh kayak jadi lebih gampang aja gitu semuanya. Jadi gitu teman-teman, mungkin itu sharing cerita tentang keajaiban sholawat yang aku alami gitu ya, terutama di bisnis aku gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semua, bisa jadi inspirasi, jadi insight buat kalian. Makasih banyak yang udah dengerin video ini sampai habis. Mudah-mudahan teman-teman yang nyimak dan punya bisnisnya makin sukses, makin lancar, rezekinya makin lancar, bisnisnya makin besar gitu kan, dan bisa memberikan banyak manfaat dan keberkahan buat yang lain gitu, amin. Oke gitu aja, makasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku. Jangan lupa subscribe channel ini, boleh juga kalau teman-teman suka sama video ini kasih like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat yang lainnya. Oke gitu aja, makasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.